Bikin kepikiran gak sih? Dengan budget di angka 300 jutaan aja, teman-teman udah dapat Fortuner yang facelift seperti ini. Tampak lebih gagah, lebih sporty dengan budget yang minim. Dan kebetulan mobil ini baru masuk di Mauza Cars. Kita ada Toyota Fortuner VRZ tahun 2016. Matic transmisi dan kilometernya baru menyentuh di angka 70 ribuan. Di keseluruhan bodi tampak depan hingga ke bagian belakang sudah dimodifikasi menggunakan bodi, bumper, grill, headlamp yang sudah facelift seperti ini. Dan bahannya ini original bawaan dari pabrikasinya ya, bukan fiber. Biasanya kalau fiber itu bahannya kurang bagus. Kalau misalnya lecet bisa pecah dan lebih getas lah bahasanya ya. Untuk pajaknya masih panjang sekali hingga tahun depan dan platnya wilayah B Jakarta. Kalau udah facelift seperti ini tampaknya luar biasa ya, ganteng sekali dan gagah teman-teman. Di bagian headlampnya yang ada bagian sebelah kiri dan kanan masih dalam kondisi baik, grill-grillnya masih bagus, bumper-bumpernya semuanya masih aman. Kita pastikan lampu-lampunya semua berfungsi dengan baik. Di bagian tampak dari depan hingga ke belakang, bodi-bodinya semuanya masih mulus. Nat-natnya masih lurus, lekuk-lekukan badan bodi mobilnya masih indah sekali teman-teman. Untuk di bagian bannya aja masih bagus banget nih, kurang lebih sekitar 90%-an. Sekitar 9 hingga 10 bulan, 1 tahun ke depan harusnya masih aman ya dalam proses pemakaian wajar ya tentunya. Di bagian kap mesinnya juga masih dalam kondisi baik ya. Di bagian bumper-bumper, sambungan antara bumper dengan pilar pipinya juga masih rekat sekali. Velgnya sudah menggunakan yang dual tone dan secara keseluruhan tampak bodi sebelah kanan hingga ke bagian belakang keseluruhannya masih sama ya dengan yang di bagian sebelah kiri, masih indah sekali teman-teman. Yuk kita detailin ya. Di bagian bodi-bodinya, nah di bagian spionnya semuanya masih oke dan masih dalam kondisi baik. Dan handle-handlenya kalau untuk VRZ itu beda dengan tipe yang G, adalah garnish chrome seperti ini teman-teman. Handlenya sudah chrome, tidak sewarna dengan warna bodi ya. Di bagian sealer-sealernya kita pastikan dalam kondisi baik, utuh dari atas hingga ke bagian bawah, dijamin nggak ada bekas benturan-benturan kerasnya ya teman-teman. Di bagian interiornya, door trimnya masih dalam kondisi normal, ini masih standar bawaan pabrikasinya. Di bagian dashboardnya juga teksturnya masih kulit jeruk sekali, transmisinya matic, audionya masih standar. Di bagian jok-joknya juga masih dalam kondisi normal sesuai dengan usianya dan pemakaian wajarnya. Dan di bagian karpet lembarannya semuanya masih lengkap teman-teman. Lalu di bagian pintu belakang sebelah kiri pun masih dalam kondisi baik nih. Dari atas hingga ke bawah, seal-sealernya tidak ada yang terpotong, tidak ada yang terputus, dan tidak ada yang diganti dengan dempul. Overall di bagian bodi tampak sebelah kiri, dari belakang hingga ke depan semuanya masih dalam kondisi baik, lurus semuanya, dan enak dilihat. Pastinya nyaman juga dan semangat ngerawat ya teman-teman kalau kondisinya dalam kondisi bagus ya. Kita beralih ke bagian belakang bodi mobilnya. Di bagian stop lampnya pun sudah diganti oleh pemilik sebelumnya menggunakan yang facelift seperti ini ya teman-teman. Lalu di bagian spoilernya ini dilapis menggunakan Scotland ya. Untuk warnanya jadi warna dop ini. Ini Scotland tuh, ada sambungannya kelihatan ya. Di bagian stop lamp belakangnya semuanya masih dalam kondisi baik dan normal dan nyala semua. Di bagian lampunya di bagian sebelah kiri, di bagian sebelah kanan pun masih dalam kondisi baik juga. Di bagian emblemnya ini ditambahin menggunakan Scotland warna merah. Kalau nggak suka tinggal dilepas aja. Bodi-bodinya semuanya masih mulus dan ada tertulis brandnya TRD Sportivo tuh ya teman-teman. Di bagian lampu mata kucing belakangnya ini nyala ya. Kalau misalnya di rem dia warnanya merahnya nyala menggunakan lampu LED. Secara keseluruhan di tampak belakang masih aman, masih bagus semuanya ya. Di bagian bodi sebelah kanan kita pastikan dalam kondisi baik dan mulus semuanya ya teman-teman. Bisa lihat sendiri di layar, nat-natnya, lekuk-lekukannya semuanya masih terkondisi dalam keadaan normal dan pemakaian wajar ya. Lalu di bagian seal-sealernya dari setiap pintunya kita pastikan bebas dari benturan keras, kelihatan dari seal-sealernya yang utuh. Lalu di bagian door trimnya pun masih dalam kondisi baik dan normal sesuai dengan usianya, pemakaian wajar ya, nggak ada yang minus-minus terlalu parah.
ya masih normal lah, sesuai dengan pemakaian wajarnya. Di bagian jok-joknya pun masih dalam kondisi baik, busa-busanya nggak ada yang kempes, nggak ada yang robek, nggak ada yang bolong-bolong. Di bagian kulit-kulitnya semuanya masih oke. Karpet lembaran bawaan pabrikasinya semuanya masih lengkap, dari depan hingga ke bagian tengah sampai ke baris ketiganya ya teman-teman ya. Di bagian cup holdernya, jok-joknya semuanya masih dalam kondisi baik dan normal. Lalu di bagian plafonnya masih bersih nih teman-teman, dari belakang hingga ke bagian depan. Di bagian lampu-lampunya masih berfungsi, di bagian entertainment juga masih aman semuanya. Secara keseluruhan sih di bagian ruang interior baris kedua dan baris ketiga ya, ini masih dalam kondisi normal dan wajar. Nah, di bagian seal-sealernya setiap pintunya kita pastikan kembali utuh dan aman ya. Tidak ada indikasi bekas benturan gelas atau diganti-ganti dengan dempul. Nah, di bagian pintu-pintunya pun masih dalam kondisi baik ya. Kita pastikan di power windowsnya, di bagian electrical mirrornya, di bagian retractnya semuanya masih dalam kondisi aman dan normal. Buka-bukaan pintu juga masih dalam keadaan baik. Nah, di bagian karpet lembarannya masih lengkap yang ada di bagian supir, di bagian penumpang supir juga masih lengkap juga. Dan minusnya di bagian joknya nih, untuk jok Fortuner ini penyakitnya nih di bagian sebelah sini itu gampang sekali atau mudah rusak ya, dikarenakan mungkin sering naik turun ya, dikarenakan usia lagi-lagi ya teman-teman. Untuk di bagian joknya dia sudah menggunakan electric seat seperti ini ya teman-teman, bisa maju bisa mundur dan segala macamnya tuh. Tapi di bagian sandar-sandarannya semuanya masih oke dan masih normal, busa-busanya masih bagus semua, masih kencang semuanya. Bagian penumpang sih masih aman nih teman-teman ya, nggak ada yang bolong-bolong, nggak ada yang robek dan segala macamnya tuh, semuanya masih dalam kondisi baik. Bagian setirnya minusnya sudah ada yang mengelupas di beberapa bagian seperti ini. Nah, ini retrimnya bukan dari kami, tapi ini dari bawaan dari sananya ya, mengingat mobil ini sudah berusia di angka 8 tahun pakai. Ini adalah hal yang normal dan wajar ketika mobil sudah menyentuh di atas 5 tahun, biasanya ini nih minus-minusnya. Lalu di bagian setirnya sudah menggunakan pedal shift seperti ini ya, untuk menaikkan dan menurunkan transmisinya. Nah, kilometernya dan ini baru menyentuh di angka 70 ribuan kalau nggak salah ya, kita lihat ya. Itu dia. Itu kilometernya 76.475 km dengan mobil yang sudah menyentuh usia di angka 8 tahun pakai. Ini adalah hal yang normal dan wajar, dikarenakan rata-rata orang pakai itu biasanya 20.000 per tahun, tinggal dikalikan dengan masa usia kendaraannya. Di bagian dashboardnya semuanya masih kulit jeruk dan masih aman semuanya, masih dalam kondisi baik ya. Di bagian audionya masih brand dari Toyota, ini standarnya seperti ini. AC sudah digital, transmisinya matic, mobil ini bermesin diesel dan kita dapatnya hanya satu buah anak kunci dari pemilik sebelumnya. Kita pastikan di bagian eco mode dan power mode nya ini berfungsi dengan baik dan normal. Reksirnya masih aman ya, dan masih presisi sekali, tidak ada jeda dan tidak ada yang kosong ketika kita gerak-gerakan. Secara keseluruhan di bagian ruang interiornya normal sesuai dengan usianya dan sesuai dengan pemakaian wajarnya. Minusnya yang tadi saya sebutkan beberapa ya, dikarenakan ya pemakaian ya, pastinya seperti itu. Sekarang kita cek ke bagian ruang mesin sambil kita nyalakan ruang mesin ya. Ini di bagian ruang mesinnya teman-teman, ini dalam kondisi menyala ya mesin mobilnya. Kita pastikan nggak ada yang ngobos nih. Kalau di mobil diesel itu biasanya penyakitnya ngobos. Kalau ngobos itu biasanya ring sehernya udah mulai kena. Ini nggak aman. Di bagian sticknya nggak keluar asap ya. Kalau di bagian olinya pun kita pastikan aman, nggak ada yang keluar asap ya, jadi aman. Untuk diesel itu biasanya penyakitnya di situ. Ketika udah ngobos berarti ring sehernya sudah harus diganti teman-teman. Tuh di bagian mesinnya masih aman, nggak ada yang rembes-rembes oli, nggak ada yang ngaceng-ngaceng oli, karena biasanya kalau udah rembes-rembes oli itu biasanya mobil yang sudah menyentuh di angka ratusan ribu ya, dikarenakan packing head itu biasanya memang ada usia pakainya, dia nggak bisa lifetime, biasanya memang ya harus diganti peremajaan dikarenakan usia pakai. Nah, nggak usah khawatir sebetulnya kalau di Mauzakars untuk hal-hal itu biasanya kita maksimalkan dulu. Ketika mobil itu terjadi rembes-rembes oli, kita maksimalkan dulu, kita rapikan biar teman-teman makainya udah tinggal pakai, tinggal gas aja ya. Nah, itu dia kondisinya teman-teman ya. Di bagian mesinnya sudah kita buka, ini masih dalam kondisi aman, tidak ngobos. Kalau udah ngobos biasanya penyakit diesel itu harus ganti ring seher dan harus turun. Nah, nggak usah khawatir sebetulnya kalau di Mauzakars kita juga punya program garansi mesin dan transmisi, karena untuk biar yakin lagi, biar teman-teman nggak was-was lagi, nggak khawatir lagi beli mobil bekas di Mauzakars, kita kasih program garansi mesin dan transmisi dari 30 hari hingga 3 tahun, ada syarat dan ketentuan yang berlaku.
serta setiap mobilnya dijamin nggak ada bekas tabrakan besar yang sampai merubah rangka utamanya, sasis utamanya sama bengkok-bengkok yang ada di bagian sebelah kiri dan kanannya, dijamin nggak ada. Jika ada hal tersebut, kalian bisa kembalikan ke kita dan kita akan beli kembali, teman-teman. Tuh jaminannya seperti itu. Sekaligus setiap mobilnya kalian berhak mendapatkan bonus yang banyak sekali. Teman-teman, ada free ganti oli, free tune up, free ganti fitur oli, free salon, free fogging, free nano coating, free pembenahan kaki, dan free pengiriman ke seluruh Jabodetabek. Banyak kan bonusnya, udah garansi mesinnya, udah garansi tulangannya, udah dikasih bonusnya. Tunggu apa lagi? Sekarang kita bahas harganya biar nggak penasaran. Nah itu dia teman-teman ya, sudah kita ulas dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kita reminder ulang, yang kalian lihat dan yang saya review ini adalah mobil bekas. Pastinya ada kurangnya, ada bekas pemakaiannya, ada minus-minusnya ya. Nggak akan pernah bisa kita kasih yang sempurna buat teman-teman semuanya, tapi kita hanya bisa memaksimalkan semaksimal mungkin apa yang kami mampu, apa yang kami bisa untuk memberikan yang terbaik buat kalian semuanya. Untuk kalian yang minat, mobil ini hanya di angka 300 jutaan aja, lebih dikit ya teman-teman. Dengan semua kredit terminim, bisa DP-nya cukup di 10 juta rupiah aja. Dengan nilai angsurannya hanya di 8 jutaan aja. Kalau mau angsuran lebih ringan dibikin 6 tahun bisa teman-teman, sekitar 7 jutaan aja dengan DP yang menyesuaikan. Jika teman-teman berminat, yuk langsung aja hubungi tim marketing kami. Nomornya yang ada di layar handphone atau TV kalian tuh. Silakan hubungi aja dan konsultasikan, curhatin aja kebutuhannya seperti apa. Mungkin yang mau tukar tambah, mau jual, mau beli, mau cash, mau kredit, mau upgrade, mau downgrade, mau apapun yang berkaitan dengan mobil, yuk curhatin dan ceritakan dengan tim marketing kita. Jika dirasa ada yang slow respon, ganti aja deh ke tim marketing yang lain agar semuanya bisa terlayani dengan baik. Mungkin itu aja yang bisa kami bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, keluarganya dimudahkan rezekinya, dimudahkan hajat niat baik untuk mendapatkan mobil impiannya. Jangan lupa belinya di Mauzakars. Dapatkan unit terbaik dengan harga terbaik hanya di Mauzakars. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.